Halo guys, welcome back to my YouTube channel Kakak Nita. Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Semoga apapun yang sedang kalian lakukan, yang sedang kalian rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Nah teman-teman, sesuai dengan judul di video kali ini, Kakak Nita akan menjelaskan seputar kutu kelamin. Siapa di sini yang sering banget merasa gatal-gatal di daerah kemaluannya? Padahal lagi nggak keputihan. Nah teman-teman, bisa jadi kalian terserang kutu kelamin. Bagi teman-teman yang penasaran, please nonton video ini sampai selesai ya. Mari sama-sama belajar. Kakak Nita akan menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Karena dengan mencukur dan cebok pakai air panas pun tidak cukup efektif untuk menghilangkan kutu kelamin loh. So, simak video ini sampai selesai ya. Nah teman-teman, kutu kelamin ini sering banget disebut dengan kutu kepiting. Kenapa? Karena bentuknya menyerupai kepiting, tetapi kutu kelamin bentuknya lebih kecil ya. Kalau kepiting kan gede, kalau ini tuh kecil. Bayangin kalau ada kepiting di daerah kemaluan kalian. Nah, kutu kelamin ini menyerupai kepiting. Dia kecil, dia merupakan serangga ya. Cara penyebarannya pun melalui pasangan atau bisa menyebar dari satu ke yang lainnya. Jadi dari kutu kelamin kutu kelamin ini dia bisa menyebar dari pasangan ya, salah satunya. Karena kalau seandainya salah satu pasangan kalian kena kutu kelamin, terus kalian juga ada bulu kemaluan, pasti dia juga akan hinggap di situ. Nah teman-teman, kutu kelamin ini dia akan hidup selama 2 hari di daerah kemaluan kalian, tetapi dalam 2 hari itu dia bisa bertelur dan telurnya itu akan menetas setelah 6-10 hari. Bayangin 6-10 hari. Kalian udah cukur nih, setelah 2 hari gatal, cukur udah hilang, tapi telurnya tuh akan tetap ada di situ dan akan menetas setelah 10 harian gitu. So apakah kutu kelamin ini bisa kita hilangkan dengan mencukur aja? Jawabannya enggak ya. Kenapa? Karena kutu kelamin itu dia bisa nempel di kulit ya, bisa nempel di kulit dan dia akan bertelur di situ. Jadi kalau seandainya di kalian ada kayak bintik-bintik coklat di daerah pubis kalian atau daerah testa ya, testa kemaluan kalian, itu adalah kutu kelamin guys. Jadi dengan mencukur aja tidak cukup efektif kalian untuk menghilangkan kutu kelamin. Terus Kanita pertanyaan kedua, apakah dengan kita cebok pakai air hangat bisa menghilangkan kutu kelamin? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena kalian nggak mungkin kan cebok dengan air yang 100 derajat panasnya. Pasti kalian yang hangat-hangat aja kan. Kalau panas banget pasti bakalan melepuh dong area kelamin kalian. Nah, jawabannya kalau kalian hanya kalau kalian hanya mencebok dengan air hangat, jawabannya sama, tidak cukup efektif. So dengan cara apa? Caranya sebenarnya ada beberapa obat ya, obat kutu kelamin. Nanti kalian boleh konsultasikan ke dokter ya, atau kalian ke apotek nanya aja, Mbak untuk kutu kelamin pakai salep apa ya? Nah sebenarnya ada salep, saya nggak bisa sharing di sini untuk nama salepnya. Cuman salepnya itu hanya untuk pemakaian luar aja ya, jangan ditelan. Jadi hanya untuk pemakaian di kulit aja, bisa dioleskan di daerah kemaluan kalian. Terus langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian mengalami atau ketika kalian mempunyai penyakit kutu, yaitu kutu kelamin. Hal-hal yang bisa kalian lakukan ketika kalian mengalami atau udah terserang kutu kelamin supaya nggak tersebar adalah bersihkan barang-barang yang sudah terkontaminasi. Terus yang kedua ya, harus mengobatinya. Bila perlu kalian harus ke dokter. Tetap mencukur bulu kemaluan kalian. Terus rajin membersihkan, kalian harus benar-benar bersih dan nggak boleh lembab di daerah situ ya. Terus yang paling penting adalah kalian harus menggunakan salep sih untuk mematikan si kutu dan telur-telurnya supaya dia nggak menetas dan makin banyak di daerah situ ya. Dia makin banyak dan makin hidup di daerah kemaluan kalian. Nah guys, itu dia video kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. See you and bye-bye.